Ya Rasulullah, anahliku wa fina salihun. Ya Rasulullah, apakah kita akan binasa sedangkan di tengah-tengah kita masih ada orang-orang soleh yang ahli ibadah, yang ahli sholat, yang ahli baca Quran? Apakah di tengah-tengah kita ada mereka, kita bisa binasa dengan musibah ya Rasulullah? Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Na'am, idza kathural khabath. Ya, manakala kemaksiatan di mana-mana merajalela, apalagi dipertontonkan saudara, lalu tidak ada yang nahi munkar, maka disitulah turun bala, turun musibah. Maka ini peringatan, la'allahum yarji'un, yang maksiat agar tidak lagi maksiat, yang ulamanya karena lalai amar ma'ruf nahi munkar agar lebih giat dalam menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, yang umaranya agar bisa bersikap lebih adil, adil kepada manusia, termasuk adil kepada alam saudara. Bukannya hutan tidak boleh dimanfaatkan, kita butuh kayu saudara. Khalaqalakum ma fil ardi jami'a lil imtinan. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan ini bumi diciptakan untuk manusia, untuk dimanfaatkan sebaik-baiknya, tapi dimanfaatkan dengan cara yang bijak, dengan penuh hikmah, tidak rakus, la darara wa la dirara, bukan dengan cara yang menyebabkan bahaya dan mengakibatkan kebahayaan kepada orang lain. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu ashhadu annahu sallallahu alaihi wasallam qad ballagha ar-risalah وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين وتركنا على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم فصل وسلم وبارك وكرم ومجد وعظم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونور قلوبنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى الصراط المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم فتاه يا عليم. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون تقوى إله العالمين فإنه عز وحصن في الدنا والمرجعي فيها غنى الدارين فاستمسك بها والزم تنل ما تشتهيه وتدعي. Ma'asyiral hadirin, sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dari atas mimbar yang insyaallah penuh keberkahan ini, khatib berwasiat khususnya kepada diri khatib sendiri dan umumnya kepada hadirin sekalian untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah. Takwa dalam arti patuh, taat, tunduk kepada perintah Allah dan menjauhi larangan Allah fis sirri wal alan, baik ketika kita sendiri atau ketika di depan halayak umum. Ma'asyiral hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, saat ini alhamdulillah kita dalam keadaan sehat walafiat, bisa berkumpul dengan tenang dengan anak istri kita, dengan keluarga kita, diberi kecukupan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi saat ini pula saudara-saudara kita yang ada di Sumatera bagian utara, di Aceh, di Sumatera Utara, di Sumatera Barat sedang mendapatkan musibah ya ikhwan. Data terakhir dari BNPB menyebutkan bahwasanya korban yang wafat meninggal dunia jumlahnya sudah lebih dari 1000 orang saudara. Itu yang tercatat, belum yang tidak tercatat. Diprediksi oleh para relawan yang ada di lapangan mungkin jumlahnya jauh lebih banyak dari itu. Sebagai contoh sederhana, Gubernur Aceh menyampaikan dalam salah satu kesempatan sambil menangis, dia menyampaikan banjir besar yang terjadi di Aceh sampai menghilangkan 4 desa tanpa sisa saudara. Bukan 4 keluarga, bukan 4 orang, 4 desa dengan isinya ya ikhwan, tanpa sisa. Masya Allah, tabarakallah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Belum yang luka-luka, belum yang mengungsi, jumlahnya sampai ratusan ribu orang saudara. Ini musibah besar.
Ada yang menyalahkan hujan, mengatakan bahwasanya musibah yang terjadi ini akibat curah hujan yang begitu tinggi, siklus hujan yang luar biasa deras, saudara. Apakah benar demikian? Narasi seperti itu dibantah langsung oleh Al-Quran, ibadallah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, faqala ta'ala walladhi nazzala minas sama'i ma'an biqadar fa'ansharna bihi baldatan mayta kadzalika tukhrajun. Shadaqallahul azim. Apa kata Allah Ta'ala? Ketika saat ini ada orang yang menyalahkan hujan, menimbulkan musibah, menyebabkan banyak kematian, saudara, Allah Ta'ala mengatakan dalam Al-Quran, walladzi nazzala minas sama'i ma'an biqadar. Kata Allah Ta'ala, beliaulah Allah, dialah Allah yang menurunkan hujan dari langit. Bagaimana Allah turunkan hujan? Karakternya yang pertama biqadar. Allah turunkan air hujan sudah sesuai dengan kadarnya, presisi, saudara, tidak berlebihan, tidak juga sedikit. Sebab kalau air hujan terlalu sedikit, bahaya, orang akan kekeringan. Kebutuhan manusia terhadap air begitu tinggi. Wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy. Tanpa air manusia tidak bisa hidup, sudah. Terlalu sedikit berbahaya, tapi kalau terlalu banyak juga berbahaya, saudara. Maka para ulama tafsir ketika menafsirkan ayat ini dalam tafsir Jalalain, begitu pula dalam tafsir Al-Qurtubi, begitu dalam tafsir Al-Imam Ar-Razi, yang pada intinya mereka semua menjelaskan Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan air hujan dengan kadar yang presisi, tidak berlebihan, tidak juga terlalu sedikit, saudara, yang muslih, dengan kadar yang sesuai dengan kemaslahatan makhluk hidup, yang sesuai dengan kebutuhan manusia. Alhamdulillahi rabbil alamin. Itu karakter hujan yang pertama, saudara. Kemudian yang kedua, Allah melanjutkan dalam Al-Quran, fa'ansharna bihi baldatan maita. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, karakter air hujan itu fa'ansharna ay fa'ahyayna. Kata Allah, dan kami hidupkan bihi, dengan air hujan. Apa yang dihidupkan oleh Allah? Baldatan maita, negeri-negeri yang mati, saudara. Artinya negeri-negeri yang tandus, tanahnya tandus. Begitu diturunkan air hujan oleh Allah, tanahnya menjadi subur, saudara. Akhirnya karenanya tanahnya subur, tumbuhan pun tumbuh. Karena tumbuhan tumbuh, manusia bisa makan dari tumbuhan dan pepohonan, saudara, dari buah-buahan. Hewan juga bisa makan dari tumbuhan, hewan pun tumbuh, dan akhirnya manusia pun bisa makan dari hewan. Tercipta kehidupan, saudara, yang mana kehidupan tersebut semuanya bermulai dari air hujan yang diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Fa'ansharna bihi baldatan maita. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, dan kami hidupkan dengan air hujan negeri yang mati. Saudara, kalau kita lihat dari ayat tadi, karakter air hujan yang pertama presisi, tidak berlebihan, tidak juga Allah turunkan kekurangan, saudara. Dan yang kedua, karakter air hujan adalah menghidupkan negeri yang mati. Lantas sekarang yang terjadi sebaliknya, malah mematikan yang hidup, saudara. Hujan yang turun dianggap menyebabkan terjadinya musibah, sehingga banyak korban berjatuhan, banyak negeri-negeri yang hancur. Bagaimana Allah mengatakan hujan menghidupkan yang mati, tapi justru sebaliknya yang terjadi, hujan mematikan yang hidup. Saudara, bukan hujannya yang salah, tapi Allah jawab dalam ayat lain, saudara. Faqala ta'ala dhahara al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Allah Ta'ala mengatakan kerusakan terjadi di daratan dan di lautan. Kenapa terjadi? Bukan karena sistem yang Allah buat. Sistem yang Allah buat sudah begitu indah, sudah sempurna, tapi bima kasabat aydin nas, karena ulah tangan-tangan manusia, saudara. Ulah tangan-tangan manusia yang merusak, sehingga semuanya menjadi kacau. Yang harusnya menghidupkan yang mati, gara-gara ulah tangan manusia, hujan jadi mematikan yang hidup, saudara. Maka hujan, kata Allah subhanahu wa ta'ala dalam ayat lain, kalau tadi dalam surat Az-Zukhruf, dalam ayat lain di surat Al-Mu'minun, Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, wa anzalna minas sama'i ma'an biqadar fa'askannahu fil ard. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan hujan itu fa'askannahu fil ard, Allah jadikan hujan itu terserap di bumi, saudara. Bagaimana Allah buat hujan terserap di bumi? Allah jadikan pohon-pohon, hutan yang rebat, yang lindang, sehingga begitu hujan turun dalam jumlah besar sekalipun, air hujan diserap
dengan akar-akar yang ada di hutan, saudara. Akibatnya apa? Kalau di musim panas itu menjadi simpanan air sehingga tidak kekeringan. Kalau di musim hujan air terserap sehingga tidak banjir. Itu sistem yang Allah ciptakan. Tapi manusia dengan tangan-tangan jahilnya, saudara, manusia dengan tangan-tangan merusaknya, digunduli itu hutan-hutan, jutaan hektar digunduli, saudara, karena kerakusan, karena ketamakan. Akhirnya apa yang terjadi? Yang harusnya hujan turun dari langit diserap oleh bumi menjadi simpanan untuk musim panas dan tidak banjir di musim hujan. Tapi karena tidak ada lagi serapannya, pohon-pohonnya telah ditebang, akhirnya air kemana-mana, menjadi musibah, menjadi bencana, menjadi bala, saudara. Gara-gara apa? Bima kasabat aydin nas, karena sebab ulah-ulah tangan manusia. Kita lihat video-video, saudara, jutaan kubik kayu dibawa oleh air banjir, saudara. Air banjir membawa jutaan kubik kayu-kayu gelondongan yang katanya itu akibat air hujan yang turun, padahal kayunya sudah dipotong begitu rapi, kulitnya sudah dikupas, saudara. Luar biasa musibah yang terjadi secara tidak langsung sedang menelanjangi, mempertontonkan adanya kerakusan yang terjadi, saudara. Mungkin kalau tidak ada musibah ini, kita tidak akan tahu adanya penggundulan hutan besar-besaran, adanya kerusakan yang luar biasa yang diciptakan. Bima kasabat aydin nas, Allah katakan inilah akibat ulahnya tangan manusia, ibadallah. Maka oleh karena itu di dalam lanjutan ayatnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan liyudhiqahum ba'dalladzi amilu. Apa yang terjadi ini supaya manusia merasakan apa yang mereka kerjakan akibat daripada perbuatan mereka. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak menutup pintu perbaikan, saudara. Justru apa yang terjadi tidak lain dan tidak bukan supaya kita manusia memperbaiki keadaan yang ada. La'allahum yarji'un, kata Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini ditutup dengan kata-kata yang begitu indah, la'allahum yarji'un. Kalau musibah terjadi akibat tangan manusia, supaya manusia merasakan apa yang mereka kerjakan akibatnya fatal, saudara. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak menutup pintu untuk memperbaiki keadaan. Kata Allah, la'allahum yarji'un. Musibah yang terjadi agar manusia kembali kepada Allah, yang maksiat agar tidak lagi maksiat. Sebab maksiat mendatangkan daripada musibah, saudara. Apalagi kalau maksiat dilakukan terang-terangan. Kita lihat saat ini di mana-mana LGBT terang-terangan, saudara. Yang namanya judi terang-terangan dikerjakan, saudara. Berbagai macam kemaksiatan. Kalau sudah maksiat dilakukan terang-terangan, saudara. Sayyidatuna Aisyah pernah nanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, anahliku wa fina salihun. Ya Rasulullah, apakah kita akan binasa sedangkan di tengah-tengah kita masih ada orang-orang soleh, yang ahli ibadah, yang ahli sholat, yang ahli baca Quran? Apakah di tengah-tengah kita ada mereka, kita bisa binasa dengan musibah, ya Rasulullah? Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Na'am, idza kathural khabath. Ya, manakala kemaksiatan di mana-mana merajalela, apalagi dipertontonkan, saudara, lalu tidak ada yang nahi munkar, maka disitulah turun bala, turun musibah. Maka ini peringatan, la'allahum yarji'un, yang maksiat agar tidak lagi maksiat, yang ulamanya karena lalai amar ma'ruf nahi munkar agar lebih giat dalam menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, yang umaranya agar bisa bersikap lebih adil, adil kepada manusia, termasuk adil kepada alam, saudara, agar tidak ugal-ugalan memberikan izin untuk penebangan hutan, sehingga yang akan merasakan akibatnya kita, saudara, sebagai rakyat Indonesia, saudara. Begitu juga mereka-mereka pengusaha-pengusaha apapun latar belakangnya, baik yang latar belakang politik atau yang latar belakang murni pengusaha yang melakukan penggundulan besar-besaran, saudara. Bukannya hutan tidak boleh dimanfaatkan, kita butuh kayu, saudara. Khalaqalakum ma fil ardi jami'a lil imtinan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan ini bumi diciptakan untuk manusia, untuk dimanfaatkan sebaik-baiknya, tapi dimanfaatkan dengan cara yang bijak, dengan penuh hikmah, tidak rakus, la darara wa la dirara, bukan dengan cara yang menyebabkan bahaya dan mengakibatkan kebahayaan kepada orang lain. La'allahum yarji'un. Ini peringatan dari Allah supaya kita kembali, saudara. Cukuplah penggundulan hutan, cukuplah perusakan terhadap alam. Kalau di zaman kita sudah seperti ini, maka bagaimana dengan anak cucu kita ke depan, saudara? Maka bagaimana alam Indonesia untuk anak cucu kita ke depan? Ini tanggung jawab kita bersama. Mari yang pengusahanya sadar, yang politikusnya sadar, yang umatnya juga sadar, yang ulamanya juga sadar. Nggak boleh kita diam akan hal ini, saudara. Maka oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadisnya,
saking pentingnya menghijaukan kembali alam. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Rasulullah mengancam orang yang sembarangan menggunduli pohon, saudara. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud? Kata Rasulullah SAW, man qata'a sidratan sawwaballahu wajhahu finnar. Kata Rasulullah SAW, siapa orang yang motong pohon sidir, saudara, pohon bidara, satu pohon bidara dipotong, kata Rasulullah SAW. Habib, apa tidak boleh motong pohon bidara? Para ulama menjelaskan boleh, para sahabat ada yang motong pohon bidara, tapi yang dimaksud oleh Nabi SAW di sini adalah abathan wa zulman bighairi haq. Siapa yang motong pohon abathan wa zulman, dengan cara yang tidak baik, dengan cara yang zalim, dengan cara yang tidak benar, yang sampai membahayakan orang dalam jumlah yang besar, yang sampai merusak alam, saudara. Nabi mengatakan satu pohon sidir dipotong, kata Rasulullah SAW, sawwaballahu ra'sahu finnar, Allah akan jungkirkan itu kepalanya di neraka, saudara. Na'udzubillah min dzalik. Kenapa Nabi sampaikan itu jauh-jauh hari? Satu pohon, kata Nabi, dipotong dengan cara yang zalim, dengan cara yang tidak benar, apalagi sampai merusak, saudara. Maka Nabi mengatakan akibatnya neraka, apalagi satu hutan yang digunduli, saudara. Maka pegang teguh sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sebaliknya, Nabi mendorong kita umat Islam untuk senantiasa menjaga alam, merawat alam, bahkan dalam keadaan yang sudah kita putus asa sekalipun, saudara. Apa kata Rasulullah SAW? Idza qamat ala ahadikumul qiyamah wa fi yadi ahadikumul fasilah falyaghrisha. Kata Rasulullah SAW, kalau terjadi kiamat, saudara, orang kiamat udah gak mikirin apa-apa. Nabi gambarkan ini saking dalam keadaan yang sudah sulit sekalipun, dalam keadaan yang sudah penuh keputusasaan sekalipun, jangan menyerah. Kata Nabi, idza qamat ala ahadikumul qiyamah, kalau terjadi kiamat atas kalian, wa fi yadi ahadikum fasilah, dan di tangan salah satu dari kalian ada fasilah, bibit daripada pohon korma. Ada bibit pohon, ini kiamat terjadi, tapi kalian masih punya bibit pohon. Apakah kalian putus asa diam? Kata Nabi, jangan. Falyaghrisha, maka tanamlah bibit pohon tersebut, la'allahum yarji'un, maka nggak ada kata terlambat untuk kembali. Kalau bukan sekarang kita sadar, maka kapan lagi kita sadar, saudara? Inna ahsanal kalam kalamullahil malikil allam, wallahu subhanahu wa ta'ala yaqul wa biqaulihi yahtadil muhtadun fa idza quri'al quran fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim. تقبل الله منا ومنكم تلاوته إنه هو العزيز الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه من كل ذنب إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله كما أمر وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جحد به وكفر وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه مصابيه الغرر ما اتصلت عين بنظر وأذن بخبر من يومنا هذا إلى يوم المحشر. أما بعد،
فيا عباد الله أوصيكم ونفسي المذنبة بتقوى الله فقد فاز المتقون وحافظوا على الطاعة وحضور الجمعة والجماعة واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحة بقدسه فقال تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وارضه اللهم عن الخلفاء الراشدين الذين قضوا بالحق وكانوا به يعدلون ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وأن سائر الصحابة والقرابة والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين اللهم انصر إخواننا المجاهدين والمستضعفين في فلسطين اللهم انصر إخواننا المجاهدين والمستضعفين في فلسطين اللهم انصر إخواننا المجاهدين والمستضعفين في فلسطين وغزة وفي اليمن وفي السودان وفي كل مكان يا رب العالمين يا أرحم الراحمين اللهم عليك باليهود الصهاينة وإسرائيل وأمريكا وأعوانهم اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم يا رب العالمين اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم وخرب قوتهم ومزق وحدتهم وزلزل أقدامهم وارسل العذاب الأليم إليهم ودمرهم تدميرا يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين اللهم اصرف عنا وعن المسلمين البلاء والغلاء والوباء والفيضانات والسيول والفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن خصوصا عن بلادنا إندونيسيا وعن سائر بلدان المسلمين عامة يا رب العالمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات فيا قاضي الحاجات ويا كاشف الكربات اللهم أصلح الإمام والأمة والراعي والرعية اللهم أصلح الإمام والأمة والراعي والرعية اللهم أصلح الإمام والأمة والراعي والرعية أصلحنا يا الله وأصلح من في صلاحه صلاح الإسلام والمسلمين ولا تهلكنا وأهلك من في هلاكه صلاح المسلمين أصلحنا وأصلح أولادنا وأهلنا وذرياتنا وطلابنا وأحبابنا واجعلنا من عبادك الصالحين ارحمنا بترك المعاصي أبدا ما أبقيتنا واختم بصالحات أعمالنا وأعمارنا يا أرحم الراحمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقم الصلاة